Stipulasi bahaya untuk Cody Rhodes. Tiffany Stratton siap lawan Jade Cargill. Ilya Dragunov bersinar di US Open Challenge. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 1 November 2025. SmackDown hari ini dibuka sama Tiffany Stratton dengan aura aku udah nggak mau manis-manisan lagi. Dia langsung nyuruh kru buat matiin musik dan dengan nada ketus bilang dia nggak mau nunggu sedetik pun buat Jade Cargill. Nick Aldis langsung nongol nyoba nenangin suasana biar nggak meledak. Dia ngingetin Tiffany kalau dia baru dikasih izin as tolerated, alias boleh ngomong tapi belum boleh adu jotos sampai match besok. Tapi Tiffany cuek. Dia manggil Jade pengecut dan maksa Jade buat kering sekarang juga. Dan Jade Cargill pun muncul dengan gaya yang keren dan percaya diri. Aldis lagi-lagi coba jadi penengah, tapi Jade cuma bilang kalau dia udah pernah ngerasain darahnya sendiri dan besok TV time is up. Jade senyum sinis, terus pergi ninggalin Tiffany yang masih marah banget di ring. Oke, aku suka banget cara mereka buka SmackDown. Tiffany Stratton dibikin kelihatan kuat banget meskipun deliverynya masih agak kaku. Jade Cargill juga tampil keren, jelas mereka lagi bangun hype biar match mereka besok itu wajib ditonton. Oh, dan luka di atas mata Jade itu ngeri juga sih. Kayaknya nanti dia bakal butuh operasi lebih buat benerin sepenuhnya kalau itu ternyata bukan hasil make up. Tapi jujur, itu malah nambah aura badass buat dia, apalagi sebagai heel nambah ngeri. Lanjut ke backstage, R-Truth muncul pakai kostum Santa Claus, bagi-bagi candy ke Motor City Machine Guns. Tapi suasananya langsung berubah pas Solo Sikoa masuk. The Guns bilang ke Solo kalau mereka bakal ngincer gelar tag team. Tapi Solo cuma ngeledek mereka, manggil mereka Harry Potter. Sabin langsung nimpalin, bilang kalau dia beneran Harry Potter, dia bakal ngelempar mantra biar Solo itu bisa diem. Solo cuma nyengir dan bilang dia bakal ngomong sama Aldis buat bikin matchnya resmi. Habis itu kita masuk ke United States Championship Open Challenge. Ilya Dragunov melawan Nathan Frazer. Tapi sebelum Frazer sempat nyentuh tali ring, Tommaso Ciampa datang nyela, nyuruh Dragunov jangan buang waktu buat kutu buku kayak Frazer. Ilya tetap tenang, ngingetin kalau Open Challenge ini buat siapa aja. Tapi dia tegas bilang, sabuk US bukan buat orang tolol kayak Tommaso Ciampa. Begitu bel dibunyikan, Frazer langsung ngebut, sampai kasih suicide dive yang bikin Ilya goyah di awal. Tapi ya kalian tahu Ilya, dia langsung kasih chop dan suplex, otomatis ngebalikin keadaan. Terus dia kasih German suplex, powerbomb dan ditutup sama H-bomb untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Ilya bantuin Frazer berdiri buat salaman. Tiba-tiba Ciampa nyerang Frazer dari belakang dan mereka berantem sampai ke backstage. Petugas pada turun tangan buat misahin, Ilya sendiri juga turun tangan buat ngeberesin. Lalu muncullah Tama Tonga, bawa sabuk US-nya Ilya tanpa kata-kata, tanpa ancaman, cuma balikin sabuknya dengan tatapan dingin. Pertandingannya seru banget. Open Challenge kayak gini selalu jadi highlight. Ilya Dragunov sama Nathan Frazer tampil keren, tapi Frazer hampir patah leher tuh pas kena spot dari tali kedua. Gila, itu bahaya banget. Untung dia kelihatan baik-baik aja. Aku juga suka lihat Ilya tampil sebagai the bigger guy buat sekali ini. Biasanya dia yang jadi underdog, jadi ngelihat sisi dominan dia tuh kerasa fresh banget. Lanjut ke Carmelo Hayes melawan Kit Wilson. Dari awal bel, Wilson langsung ngebut dan surprisingly kelihatan solid. Bahkan sempat hampir menang habis hantamin spinning DDT. Tapi Melo ngebalikin keadaan pakai springboard clothesline dan offense rapi khasnya yang selalu bikin dia kelihatan kayak bintang tiap tampil. Tapi tiba-tiba The Miz nongol di ringside dan mulai ngelakuin kelakuan liciknya. Pas wasit lagi ke distract, Miz nyeret Melo dan ngelempar dia ke tiang ring. Wilson langsung coba ambil kesempatan, tapi Melo masih bisa kick out. Beberapa detik kemudian, Melo ngajar Wilson dengan The First 48 untuk memenangkan pertandingan. Tapi Miz langsung masuk ring, ngasih skull crushing finale, ninggalin Melo terkapar. Gak banyak yang bisa dikomentarin di sini, tapi Kit Wilson tuh underrated banget di ring. DDT-nya keren parah. The Miz emang harus diselipin biar storyline tetap jalan, tapi match-nya tetap fun kok.
Cuma agak aneh aja Carmelo Hayes kok nggak curiga pas dia dilempar ke ring post. Kayak dia nggak nyangka bakal ada serangan setelah pertandingan. Terus, Katie Kelly nge-interview Alexa Bliss dan Charlotte Flair di backstage. Katie ngucapin selamat karena Alexa dan Charlotte sukses mempertahankan gelar di Raw. Alexa bilang kalau The Kabuki Warriors masih punya masalah, mereka tahu harus nyari kemana. Charlotte juga bilang biasanya dia nggak gampang buka diri ke orang lain, tapi dia udah ngebuka diri ke Alexa dan hidupnya sekarang jauh lebih baik. Charlotte juga nyindir Nia Jax, bilang kalau Nia belum sembuh makanya dia nggak punya teman. Alexa bilang kalau nanti dia bakal buktiin kenapa dia bisa ngalahin Nia dengan caranya sendiri. Habis itu kita pindah ke Sami Zayn dan Nick Aldis. Sami bilang dia tahu dia belum dikasih izin buat bertanding, tapi dia pengen tetap ada di sisi Motor City Machine Guns. Aldis bilang kalau para anggota MFT yang lain ikut nongol malah bisa bikin situasi makin ribet. Jadi dia minta Sami buat santai dulu aja kali ini. Sami setuju dan tiba-tiba Cody Rhodes datang. Cody bilang apa yang Sami lakuin buat sabuk US tuh keren banget. Dia bangga dan Sami juga harus bangga. Sami pun ngasih semangat ke Cody buat pertandingannya besok. Aldis terus bilang dia harus nanya langsung ke Cody, apakah Cody punya koneksi sama serangan ke Jacob Fatu. Cody bilang dia ngerti itu tugas Aldis buat nanya, tapi jawabannya enggak. Cody malah suka sama Jacob. Lanjut ke pertandingan Alexa Bliss melawan Nia Jax dengan Charlotte Flair di ringside. Dari bel pertama, Alexa udah coba main cepet, berusaha selalu satu langkah di depan, tapi tiap kali dia mulai dapat momentum, Nia langsung ngebanting semuanya pakai power. Tetap aja, Alexa nggak mau nyerah, terus bangkit, terus ngelak, dan malah sempat ngasih counter yang lumayan ngena. Charlotte juga main peran dengan pas banget, setengah nyemangatin, setengah pengalih perhatian. Sampai akhirnya, Nia berhasil banting Alexa pakai Samoan drop, tapi entah gimana Alexa masih bisa kick out. Pas Nia mau lakuin splash terakhir, Charlotte naik ke apron dan bikin Nia kehilangan fokus sepersekian detik, dan itu udah cukup buat Alexa nyolong kemenangan. Aku nggak bisa bilang matchnya jelek, tapi emang agak lambat temponya. Interferensi dari Charlotte Flair bisa aja buat nge-set up sesuatu, tapi aneh juga tim babyface menangnya kayak gini. Comebacknya Alexa Bliss juga agak canggung, kayak dia sama Nia Jax tuh nggak nyatu ritmenya. Endingnya pun juga datar. Pokoknya match ini kerasa aneh dari awal sampai akhir. Backstage, Solo Sikoa lagi bareng sama MFT. Dia ngelihat Rey Fenix, terus nanya, kamu mau apa? Rey bilang dia nggak mau lawan Solo, tapi dia maunya lawan Tala Tonga. Solo jawab kalau mereka bakal saling tanding minggu depan. Rey malah langsung hantam muka Tala dan pergi gitu aja. Habis itu muncul video promo dari Damian Priest. Priest bilang dia nggak benci serangan diam-diam dari Aleister Black, atau gimana Black ngelibatin istrinya, atau bahkan waktu Black ngebakar mukanya. Priest nutup dengan bilang, kamu udah nyebar racunmu, sekarang waktunya kamu ngerasain bisaku. Kembali lagi ke backstage, Nick Aldis lagi ngomong sama Tiffany Stratton. Dia bilang Tiffany belum 100% fit. Datanglah Kiana James dan Julia. Kiana nyeletuk, harusnya kamu dengerin aku dan gabung sama kami. Tiffany langsung jawab, tenang aja, aku bakal nemuin waktu buat hajar kalian. Terus dia cabut. Chelsea Green dan Alba Fire datang. Chelsea bilang dia pengen tanding sama Julia. Aldis bilang gak bisa gitu caranya. Tapi Julia nyaut kalau Chelsea ngerasa dia itu champion yang lebih baik, ya buktiin aja. Aldis akhirnya setuju. Mereka akan tanding di SmackDown minggu depan. Julia dan Kiana pergi, dan pas Chelsea sama Alba muter balik, mereka ngelihat Nikki Cross berdiri di situ, langsung kabur ketakutan. Terus kita dapat The Motor City Machine Guns lawan Tama Tonga dan Jessie Mateo. Dari awal match, Shelly dan Sabin udah nunjukin chemistry khas mereka. Jessie dan Tama coba ngerem tempo, tapi The Guns tetap ngelaju kayak mesin. Bahkan sempat kelihatan mereka bakal nyolong kemenangan besar lawan enforcernya The Bloodline. Tapi Tama Tonga ngebalik keadaan setelah pertarungan brutal di luar ring. The Guns sempat siap buat eksekusi Skull and Bones, tapi Tonga Loa dorong Shelly jatuh dari tali atas, dan distraksi itu bikin semua rencana gagal total. Tama langsung ngeluarin cutthroat ke Sabin untuk memenangkan pertandingan. Habis bel, Tala Tonga nyerang Sabin lagi dengan chop slam yang brutal. Rey Fenix langsung lari masuk ring buat balas dendam, tapi Tama nyambut dia pakai tendangan keras ke muka.
Shinsuke Nakamura juga mau nolongin, tapi Tala nangkap dia dan ngasih chokeslam lagi. Segmen pun ditutup dengan MFT berdiri tegak, tangan ke atas, ring mereka kuasain. Pertandingannya oke sih, tapi grup MFT ini jujur belum punya hit yang cukup. Kalau mereka mau dapat reaksi gede, masih banyak PR. Aku udah pernah ngeliat versi mereka di New Japan dengan nama yang beda, dan jujur kalau WWE nggak ngasih sesuatu yang fresh, aku udah bosan banget sama gaya mereka yang itu-itu aja. Dan tolong deh, WWE harus ngasih spotlight lebih ke Motor City Machine Guns. Mereka pantas dapat lebih dari ini. Waktunya main event. Nick Aldis balik ke ring dengan meja dan 2 kursi buat penandatanganan kontrak pertandingan antara Cody Rhodes melawan Drew McIntyre. Awalnya simpel banget, tapi Drew tiba-tiba bilang dia nggak bisa tanda tangan. Katanya kontraknya nggak adil. Kalau dia kena DQ atau count out, Cody tetap pegang gelar. Tapi kalau Cody ngelakuin hal yang sama, hasilnya juga tetap sama. Mana keadilannya? Kata Drew. Aldis coba menengahi, tapi Drew tetap keras kepala. Bilang dia muak sama permainan korporat dan standar ganda. Cody akhirnya ngebalik keadaan, bilang, oke, kalau aku kena DQ, aku kehilangan gelar. Kalau aku kena count out, aku juga kehilangan gelar. Aldis hampir mohon biar Cody nggak setuju, tapi Cody tatap mata Aldis dan bilang dia nggak mau cari jalan mudah. Drew akhirnya senyum, tanda tangan kontraknya, terus nyeletuk kalau Cody tuh anak emas, sementara Drew adalah The American Dream yang sebenarnya. Pejuang yang bangkit lagi dari nol setelah dipecat. Drew masih nyoba nyerang lewat kata-kata, bilang suatu hari fans bakal balik nyerang Cody kayak mereka ninggalin dia. Dan bahkan nyeletuk hal personal soal anaknya Cody. Itu bikin Cody langsung kehilangan sabar, dia banting kepala Drew ke meja dan mereka berantem brutal. Drew nyerang balik dengan Claymore yang tepat sasaran, terus ngangkat Cody dan nge-powerbomb dia lewat meja sampai hancur. Aldis coba nyelamatin, tapi Drew malah ketawa dan ngangkat sabuk Undisputed Championship di atas tubuh Cody yang terkapar. Segmen penutupnya keren banget dan benar-benar ningkatin tensi buat pertandingan mereka besok. Rasanya cukup masuk akal kalau Drew McIntyre bakal menang gelar, mungkin lewat DQ atau count out. Aku nggak yakin itu arah yang bakal diambil WWE sih, tapi mereka berhasil bikin semua kelihatan plausible. Promo antara Cody Rhodes dan Drew ini solid banget, dua-duanya ngasih emosi dan jujur aja Drew pantas banget buat dapat gelar. Ranya Cody sejauh ini masih agak hambar. Secara keseluruhan, episode hari ini agak aneh sih. Bagian akhir lumayan bagus, Tiffany Stratton dan Jade Cargill itu seru, dan US Open Challenge juga luar biasa. Tapi sisanya banyak yang kerasa datar. Untung aja Ilya Dragunov dan Nathan Fraser plus segmen kontrak terakhir bisa nyelamatin. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were